Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi as-sidq wal wafa amma ba'd. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصابرون يجرحون بغير حساب. Jamaah salat Isya, salat tarawih, hadirin hadirat rahimakumullah, Bapak pengurus Masjid Al-Muhajirin, Bapak Imam yang kita muliakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya, termasuk kita yang hadir di masjid yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Judul kita masih marhaban ya Ramadan, mungkin dalam bentuk yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah yang sangat agung bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hadirnya, dengan adanya bulan suci Ramadan. Dengan bulan suci Ramadan itu umat Muhammad yang usianya hanya antara 60-70 tahun bisa mengejar ibadah orang umurnya ratusan tahun. Sekali kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, maka umur ibadah kita untuk salat fardu yang kita lakukan dengan berjamaah bisa mempunyai nilai umur ibadah 700 tahun. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adda fardhan," siapa yang melakukan perbuatan yang fardu dinilai seperti sab'ina fardhah, seperti 70 kali wajib, 70 kali fardu. Sehingga kalau misalnya salat Isya atau dalam sehari jamaah 5 waktu kali 70 kali 5 kali sebulan dibagi tahun, maka kita mendapatkan usia ibadah lebih daripada 700 tahun. Berapa kali kita ketemu Ramadan? Sekian kali. Banyak sekali. Umur kita dipanjangkan oleh Allah sehingga kita berkali-kali berjumpa dengan Ramadan. Dan tawaran ibadah itu luar biasa. Nilainya yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya tidak bisa dihitung. Karena Allah mengatakan, "As-sawmu li wa ana ajzi." Puasa itu urusanku dan aku sendiri yang memberikan pahala. Biasa pahala itu nilainya 10 sampai 700 kali lipat. Ini puasa, Allah sendiri yang akan memberikan pahala. Karena itu maka kita layak untuk bergembira, kita layak untuk berbangga, kita layak untuk menyiapkan diri dengan segenap tenaga dan upaya kita sampai kita disebut sebagai orang yang gembira dalam bulan suci Ramadan. Ya, orang yang gembira dalam bulan suci Ramadan tidak hanya gembira euforia, akan tapi dengan cara menyiapkan diri dengan segenap tenaga dan upaya, ibadah dan doa, sedekah dan amal lainnya, sehingga kita layak disebut sebagai orang yang farihah bil Ramadan. Jamaah sekalian rahimakumullah, Rasul bersabda, "Man fariha bil Ramadan, haramallahu jasadu 'ala an-nar." Siapa yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka orang itu diharapkan jasadnya dibakar di api neraka. Sementara ada Quran mengatakan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan anugerah Allah dan rahmatnya itu silahkan kalian bersenang-senang. Jadi kita disuruh bersenang-senang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan anugerah Allah dan rahmatnya. Saya kira dengan penuhnya masjid, dengan banyaknya orang beribadah di masjid, dengan antusiasme seperti ini, insya Allah kita termasuk orang gembira dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Akan tapi mari kita lihat gembira yang hanya euforia karena kita mendapatkan tawaran ibadah yang begitu banyak nilainya,
Itu namanya kita raja. Kita hanya mengedepankan sifat raja, sikap berharap kepada Allah. Padahal ketika Ramadan itu tiba, kita memang semangat. Tapi ketika Ramadan mau berakhir, semangatnya kendor. Ketika Ramadan tiba, semangat untuk meraih piala taqwa, la'allakum tattaqun. Tapi pasca Ramadan, iman kita, ketakwaan kita, ibadah kita kembali modal seperti kemarin. Terus gembira kita seperti apa, euforia kita seperti apa, raja kita kepada Allah seperti apa. Memang kita diperintahkan untuk raja, untuk semangat, akan tapi raja yang dibarengi dengan khauf, raja yang dibarengi dengan kekhawatiran. Kita khawatir kalau kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita luar biasa ini, kita nggak mendapatkan apa-apa, kecuali hanya euforia Ramadan kita lakukan, dapatkan pahala sedikit, belum dosa diampuni. Sehingga kita perlu cemas, kita perlu khawatir. Kalau saja ini adalah Ramadan terakhir, kemudian prestasi ibadah seperti tahun-tahun lalu yang habis Ramadan kita nggak mendapatkan nilai tambahan takwa, maka bagaimana sebetulnya nilai takwaan kita, bagaimana nilai puasa kita? Imam Ghazali mengatakan puasa itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama kategori puasa yang yang umum. Puasa umum ini bisa dilakukan oleh siapa saja, karena puasa secara lughah menahan lapar, haus, dan menjaga yang membatalkan puasa, termasuk hubungan suami istri. Itu puasa sudah sah. Puasa sudah sah secara fikih. Akan tetapi orang yang puasa hanya sekedar itu, maka nilainya puasa yang umum. Apalagi dia tidak mengisi dengan ibadah-ibadah, apalagi dia tetap berada pada posisi dia masih berbuat maksiat. Lidah kita maksiat, mata kita maksiat, kemudian cari nafkah kita masih mengandung yang haram. Maka puasa ini hanya puasa menggugurkan kewajiban, bukan puasa yang istimewa. Ada orang yang puasa tingkat pertama, dia tidak berbuat maksiat, tapi juga tidak beramal saleh yang lain. Misalnya membaca Al-Quran, misalnya dia tidak mau sedekah, misalnya tidak mau melangkah kaki ke masjid untuk beribadah, misalnya dia tidak akrab dengan tetangga, dengan keluarga. Puasanya sah, tapi dia tidak punya nilai yang lebih. Maka yang kedua adalah puasa khusus. Puasa khusus itu siapa? Yakni puasa orang-orang yang berpuasa, tapi juga dia mengisinya dengan amal saleh. Dia bisa tarawihnya selamat sampai 1 bulan. Dia bisa baca Quran sampai khatam. Dia bisa sedekah, setiap kali berbuka dia sedekah, dan dia berbuat baik kepada siapapun. Ini puasa yang istimewa. Iya, puasa yang istimewa. Karena ada orang yang disesalkan oleh Nabi, yakni 2 wanita yang puasa menjelang berbuka, dia ini muntah-muntah, dia ini pingsan-pingsan, pingsan-pingsan, hadisnya sahih. Kemudian lapor kepada Rasulullah, ya Rasul, ini orang puasa kok seperti ini, lemes-lemes, pingsan-pingsan. Kemudian Rasul mengatakan, coba ambil gelas dan suruh orang itu untuk muntah di tempat ini. Maka begitu dia muntah, yang dimuntahkan adalah darah dan daging kental yang kayak daging beku. Kemudian sahabat bertanya, kenapa, apa yang terjadi ya Rasulullah? Ya, dia puasa dari yang dia halalkan oleh Allah, tapi dia berbuka dengan yang dia haramkan oleh Allah. Maksudnya, dia berpuasa yang dihalalkan oleh Allah adalah sedekah, kemudian baca Quran, zikir, ibadah-ibadah. Dia puasa dari itu, tapi dia malah berbuka dengan berumpi, memfitnah,
dengki dan seterusnya. Akhirnya inilah akibatnya orang yang berpuasa. Maka mari kita naik pada puasa yang kedua tadi, yaitu puasa khusus. Di samping kita puasa, menjaga anggota tubuh kita untuk tidak berbuat maksiat, mengisi dan kita ajak tubuh kita untuk menjadi orang yang saleh dengan amal-amal sunnah, insya Allah. Yang ketiga adalah puasa khusus kata Imam Ghazali, yakni orang yang puasa memang dia al-imsak, menahan diri dari apa? Dari segala macam kecuali Allah. Kecuali dia memelihara hubungan dengan Allah, dia berakrab dengan Allah. Hal-hal yang sifatnya duniawi dia pending, kenikmatan dunia dia pending. Dia isi hatinya untuk mendapatkan jamuan dari Allah, jamuan kekhusyuan di dalam salat, kekhusyuan dalam munajat dan doa, menikmati indahnya Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Allah akan menjamu orang itu dengan kepuasan rohani. Sementara kita puas dengan jamuan berbuka puasa, jamuan sahur, jamuan menyiapkan segala macam, itu boleh. Tapi tidak dilakukan oleh para sahabat dengan pesta pora ketika kita berbuka puasa. Bahkan ada namanya Abdurrahman bin Auf. Dia adalah orang yang kaya di Madinah. Dia mempunyai kekayaan yang sangat banyak. Lalu sore itu istrinya menyiapkan bukan makanan yang istimewa. Anak-anaknya sudah berkumpul, istrinya pun sudah duduk menghadapi hidangan itu. Kemudian Abdurrahman bin Auf juga duduk di situ. Maghrib tiba, anaknya sudah mulai berbuka puasa dengan hidangan yang lezat. Istrinya juga berpuasa dengan berbuka dengan hidangan yang lezat. Akan tapi Abdurrahman tidak cepat berbuka. Istrinya menatapnya dengan mengatakan, "Iya, boleh dong sekali-kali kita makan seperti ini. Bukankah ayah sudah berbagi di masyarakat Madinah, bahkan hampir rata-rata orang berhutang dengan ayah. Boleh dong kita mencicipi makanan seperti ini, kan halal ya." Apa kata Abdurrahman? "Boleh ma, ayo makan pada makanan, ayo makan semuanya." Lah ayah kapan? Enggak, sebentar dulu. Kenapa ya? Enggak, aku hanya malu dengan tetangga kita ini. Siapa? Rasulullah. Rasulullah orang yang paling dicintai oleh Allah, yang bumi langit dia siap untuk melayani Rasulullah. Tapi Rasul tidak pernah berbuka seperti ini. Dia berbuka sangat sederhana, sangat hati-hati dalam berbuka. Aku malu dengan Rasulullah. Lalu dia mereguk air, lalu dia salat, pergi ke mushola, pergi ke masjid, dan istri dan anak-anaknya pun mengejar suami. Boleh kita berbuka dengan lezat, akan tapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Mereka puasanya ingin dapatkan jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamuan rahmat, ampunan dan kebenaran. Jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam kitab tasawuf kesabaran itu ada 3. Puasa identik dengan sabar. Bahkan Rasul mengatakan Ramadan adalah syahrul sabar, bulan puasa adalah bulan kesabaran. Dan sabar balasannya adalah surga. Sama juga dengan puasa. Puasa balasannya tidak dihitung-hitung oleh Allah, seperti tadi saya sampaikan. Sabar juga demikian. Allah katakan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya pahala orang yang sabar tidak dihitung-hitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, seandainya kita puasa dengan puasa yang berkualitas, tapi kita hatinya juga kita bersabar dengan sabar yang berkualitas. Apa itu sabar? Artinya sabar adalah menahan diri. Ketika kita menghadapi masalah, maka kita bisa menahan diri, maka itu namanya sabar. Tapi ada yang lebih tinggi daripada sabar, yaitu musabir, orang yang ahli sabar. Siapa dia? Yakni orang yang apabila ada orang lain itu salah, dia memaafkan memaafkan semua kesalahannya walaupun dia sering berbuat masalah. Akan tetapi orang itu masih mencatat bahwa si A berbuat salah, si A berbuat dosa. Dosa yang dia lakukan oleh si A itu masih ada dalam qalbunya. Ada sabar tingkat 3, yakni adalah orang yang sabar.
Siapa orang yang sabur? Orang yang sabur adalah orang yang sabar, memaafkan, dan dia mendelete segala kesalahan orang itu, gak berkesan lagi dalam kalbunya. Sudah tidak dianggap dia bersalah. Seperti kemarin lagi dia clean, bersih. Jemaah sekalian rahimakumullah, siapakah orang yang bisa melakukan seperti itu? Yakni orang yang sabarnya sampai pada tingkat sabur, tingkat yang sangat tinggi. Bukankah Asmaul Husna paling terakhir adalah sabur? Allah Maha Penyabar. Seandainya kita bisa puasa dengan kualitas yang tinggi dan hati kita juga bisa sabar dengan sabar yang tinggi, maka kita layak berdoa dengan kalimat Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Apa artinya? Allahumma ya Allah, innaka afuwun, kau maha pemaaf, karim, punlah lagi maha mulia, tuhibbul afwa, suka memaafkan, fa'fu anni, maafkan kami. Afun lebih tinggi daripada maghfirah, lebih tinggi daripada ampunan. Kalau ampunan itu tulisannya, catatannya masih ada. Tapi kalau afun, pemaafnya Allah, kesalahan kita yang sudah merah-merah itu didelete semua oleh Allah, gak ada catatannya. Kita berdoa sebanyak-banyaknya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Seandainya kita punya pribadi yang indah seperti ini, maka seandainya dia menjadi ayah atau suami yang sangat bijak, suami yang sangat indah, istri dan anak-anaknya akan bahagia. Seandainya dia punya teman yang sabar, yang musabir, pasti kita akan bisa mengambil ilmu dari kawan-kawan kita itu. Yuk kita ciptakan masyarakat yang sabar atau yang musabir, masyarakat yang damai, masyarakat yang santai, hormat kepada satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan kultum singkat ini bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.